hari Rabu 10 Maret tahun 2021. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. YN Salatiga ini adalah sebagai salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di bawah Kementerian Agama yang berproses sejak dari fakultas filial, dan kami ini bagian dari fakultas filial. Awalnya itu dari IAIN Yogyakarta, tapi hanya dalam waktu sebentar. Ketika kemudian IAIN Semarang berdiri, IAIN Wali Songo berdiri, maka kita menjadi bagian daripada IAIN Wali Songo Semarang. Dan kita menjadi fakultas filial, yaitu Fakultas Tarbiyah IAIN Semarang di Kota Salatiga. Kemudian sejarah berputar, akhirnya kita bisa menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga itu pada tahun 1997 dengan kebijakan yang diluncurkan oleh Kementerian Agama pada saat itu. Dan alhamdulillah dalam tahun 2014 akhir kemudian kita berubah lagi menjadi Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Dalam 6 tahun perjalanan itulah Bapak Ibu sekalian, kemudian kita juga punya cita-cita yang terus digelorakan. Mudah-mudahan suluhnya akan tetap bersinar begitu untuk menjadi Universitas Islam Negeri Salatiga. Saya kira ini adalah mandat Bapak Ibu sekalian. Transformasi dari IAIN ke UIN itu adalah mandat dari Senat IAIN Salatiga pada tahun 2019. Saat itu Senat IAIN Salatiga memutuskan agar sejak tahun 2019 kita sudah harus mengajukan naskah akademik alih status atau alih bentuk dari IAIN menjadi UIN. Dan kemudian kita sudah bisa memberikan proposal atau naskah akademiknya kepada Kementerian Agama tepat di tanggal 31 Desember tahun 2019. Jadi mengakhiri tahun 2019. Dan terus berproses, akhirnya kita sampailah pada titik ini. Mudah-mudahan pada titik-titik berikutnya itu jauh lebih lancar dan jauh lebih cepat. Amin. Itu jadi ini saya justru malah lebih memberikan harapan ya untuk IAIN Salatiga. Kalau ini lagi, insya Allah sudah nantilah nunggu itu udah clear. Tapi ke depan harus ini Pak Asesor ya, Pak Asesor yang juga akreditasi industri itu yang harus dikejar juga. Kemudian satu itu kemarin saya rapat dengan Pan RB dan Kemenkyu ya juga tentang alih status ini Pak. Itu mungkin ke depan Kementerian Keuangan akan mensyaratkan ya, pertama harus BLU ya, itu yang yang menjadi sedang menjadi pikiran Kementerian Keuangan ini yang mengusulkan. Jadi, sebab ketika menjadi UIN itu pertama tentu menambah anggaran karena memang strukturnya bertambah kan begitu, pembiayaan juga bertambah dengan adanya fakultas-fakultas yang akan ditambah juga, itu berpengaruh pada format anggaran. Nah itu dari Kementerian Keuangan begitu, maka ini nanti ada syarat ya, kami akan mengusulkan syarat yang menjadi kalau mau pindah atau perubahan bentuk ke UIN itu harus sudah BLU. Nah itu dari sana itu nanti harus. Nah oleh karena itu tadi lari kepada luas tanah yang salah satu adalah aset di situ. Nah itu BLU kan memang nanti lama-lama menjadi PTNBH karena memang keuangan pemerintah yang masih belum begitu sehat betul ya. Jadi memang kalau kita cermati itu sampai dalam ya, itu BLU memang bagus ya, walaupun sekarang ada yang berpandangan agak kurang
welcome ya, karena ini. Tapi dari sisi kemandirian, fleksibilitas penggunaan keuangan ya, PNBP itu sangat mandiri, maka memang dibutuhkan kemandirian dan juga pengelolaan tentang pendapatan itu. Dan pendapatan BLI itu kan tidak disetorkan ke kas negara, langsung di situ dikelola oleh universitas atau perguruan tinggi itu. Jadi cuma laporkan saja pendapatan ini, dan fleksibilitas penggunaan PNBP itu juga diperbolehkan. Misalnya ya, wah ini butuh bangun asrama ya, ada idle cash sekian miliar, oh cukup untuk membuat asrama mahasiswa, itu bisa langsung gitu loh. Jadi tidak usah mengusulkan ke ya SBSN yang liku-likunya itu, ya tentu dengan jalur-jalur yang normatif begitu. Jadi ya sekali lagi potensi Salatiga memang ya begitu. Dari sisi tadi WBK itu sudah bagus sekali karena memang sudah terbukti. Jadi betul Pak Rektor, tidak hanya di Kementerian Agama pengakuannya, tapi di kementerian lain yang membidangi itu Pan-RB, di mana kami juga salah satu bagian dalam pembinaan WBK BBM. Di situ Yayasan Salatiga sudah bisa melakukan disruptive innovation di banyak hal yang memang tadinya mahasiswa harus repot-repot ya, dari rumah datang, banyak sekali layanan yang itu. Jadi itu yang memang sekarang sedang dianjurkan, digalakan. Nah, dari potensi inilah ya nanti mudah-mudahan Yayasan Salatiga sudah menjadi UIN terus meluncur dengan bagus. Jadi secara kualitas dan kuantitatif itu sudah memenuhi. Geliat pengembangan ini menjadi semangat yang luar biasa yang terjadi di lingkungan PT KIN ya. Ada beberapa indikator ketika STAIN menjadi institut ya, menjadi YIN, itu luar biasa. Dengan dibukanya prodi yang banyak, tentu pilihannya banyak dan konsekuensinya animo masyarakat juga luar biasa. Nah itu realitas. Maka kemudian image building itu juga akan terbangun di situ. Maka YIN yang dulu STAIN yang dianggap sebagai second university mungkin ya, atau paling lulusan YIN STAIN itu jadi Imam Muddin, Pak Muddin itu ya. Tapi sekarang tidak. Bahkan itu ada senam PT KIN Pak ya, secara nasional, atau yang bahkan universitas-universitas itu juga UIN itu sudah mulai bisa masuk secara nasional, dan fakultas-fakultas umum kedokteran itu sudah dibuka di beberapa UIN yang ada di lingkungan kita. Nah, saya kira ke depan UIN Salatiga juga begitu. Nah, semangat itu karena berangkat dari satu paradigma tentang integrasi keilmuan itu ya. Misalnya yang lebih awal menyuarakan itu UIN Jogja ya, kemudian dengan jaring laba-laba, kemudian ada UIN Malang dengan pohon ilmunya gitu ya, kemudian Surabaya yang dulu itu saya tahu betul ada dua kubu itu yang nggak setuju berganti UIN, kemudian ada yang tetap berada di IAIN itu, tapi akhirnya juga mengikuti ritme dari pengembangan itu. Kemudian konsep Twin Tower ya, dua keilmuan yang saling berintegrasi antara umum dan agama. Kemudian di UINSU itu ada Wihdatul Ulum ya, sama sebenarnya. Nah, semangatnya adalah sama. Dan baru-baru ini di UIN Makassar itu dengan Rektor Prof. Johannes ya, nah itu juga mengeluarkan paradigma keilmuan tentang kereta ilmu kalau nggak salah. Jadi gerbongnya banyak, itu sebenarnya sama itu tadi, integrasi keilmuan. Nah, saya kira itu menjadi semangat yang kita kemudian luar biasa, sehingga nanti tidak hanya berbasis pada ilmu-ilmu keislaman, tapi juga ilmu umum, tetapi dispiritisasi oleh nilai-nilai Islam. Itu saya kira luar biasa. Nah, itu yang kemudian menjadi semangat kita, dan kita kemarin sebelum melakukan ini ada Zoom dengan Pak Direktur dan Pak Briono dan seluruh tim yang akan ditugaskan melakukan visitasi ini. Itu pun di kalangan kami
guru-guru saya seperti Prof. Dede, Prof. Tipraya itu masuk tim itu juga ada tugas beliau visitasi ke beberapa daerah terkait dengan alih status ini, mengatakan loh apa yang kita visitasi gitu kan, seperti kalau IAIN Salatiga, kemudian IAIN Cirebon atau yang lain itu kan kita sudah hafal. Yang divisitasi apa? Kata Pak Direktur, dari hakul yakin presentasi yang setelah dilaksanakan, maka tadi ada istilah ainul yakin. Kita lihat konteks UIN Salatiga ini kami juga sudah beberapa kali, walaupun beberapa lokasi tadi belum kita ketahui, dan insya Allah nanti kita keliling Pak Bri ya, untuk melihat itu, dan itu bagian dari SOP yang mesti kita jalankan. Saya kira itu nanti yang akan kita lakukan, dan sebagai laporan adalah sebagai pengganti dari listrik itu. Jadi mesin itu, jadi dulu kampus kita itu dulu di pesantren dulu, bukan Satya Wacana, karena jadi antik. Aula ini dibangun tidak dengan dana pemerintah, lingkungan paling suasananya agak beda dengan kampus yang kemarin. Catnya juga agak lama-lama. Ini yang akreditasinya A. Kita mau dia Nah, untuk akreditasi kriteria 9 itu kepentingan nasional, wilayah nasional. perempuan